Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Rahman. Saya di sini bersama kelompok saya ingin mempresentasikan tentang fisiologi kerja. Di sini saya dan teman saya yang bernama Arif Islamat, saya sendiri Marif Rahman, dan Muhammad Indra Firmansyah. Yang pertama di sini ada definisi sistem fisiologi kerja. Fisiologi kerja adalah ilmu yang mempelajari fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh otot dengan tujuan memungkinkan individu untuk bekerja tanpa mengalami kelelahan, kelebihan, dan memulihkan diri setelah bekerja. Yang kedua, di sini ada prinsip dasar dari fisiologi kerja tersebut. Yang pertama ada kriteria aman suatu aktivitas tergantung pada besarnya gaya tekan dan gaya geser yang ditimbulkan pada tulang belakang. Yang kedua ada penggunaan metode biomekanika L5 atau S1 untuk mengukur momen pada tulang belakang. Yang ketiga ada regresi linear berganda digunakan untuk mendukung aplikasi SEE kalkulator pada metode fisiologi kerja. Dan yang keempat ada fisiologi kerja mempelajari fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh otot, termasuk konsumsi energi yang detak jantung saat bekerja. Yang kelima ada kesehatan dan keselamatan kerja, K3, melibatkan upaya untuk mencegah cedera dan risiko kesehatan di tempat kerja dengan metode pengukuran seperti N. Yang selanjutnya, di slide selanjutnya ada aspek fisiologi kerja. Aspek yang mencakup fisiologi kerja meliputi studi tentang fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh otot, termasuk konsumsi energi dan detak jantung saat bekerja. Fisiologi kerja juga mempelajari batasan metabolik, stres, dan fatigue yang dapat memengaruhi kinerja individu saat bekerja. Mekanisme terjadinya energi untuk kerja, yaitu agar otot dapat berkonsentrasi melakukan kerja, diperlukan energi secara konseptual. Energi diperoleh dari zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Untuk memahami proses ini, perlu diketahui fungsi-fungsi yang terkait dengan produksi energi dari dalam tubuh, yaitu sistem pernafasan. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan oksigen bagi tubuh untuk mengeluarkan karbon dioksida, air, serta panas yang dibawa oleh darah. Dan ada sistem kardiovaskuler, sistem pendarahan darah yang memiliki fungsi utama sebagai pembawa oksigen dari paru-paru serta berbagai zat gizi untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh di mana proses metabolisme selanjutnya berlangsung. Dan faktor yang mempengaruhi beban kerja, yaitu ada aktivitas yang berlangsung dalam waktu yang lama dapat meningkatkan kebutuhan energi dan mempengaruhi sistem kardiorespirasi serta metabolisme energi. Dan ada lingkungan panas atau dingin dapat memerlukan adaptasi tubuh untuk menjaga suhu tubuh normal, sementara dapat mengalami transport oksigen. Dan kondisi kesehatan yang buruk atau penyakit tertentu dapat membatasi kapasitas kardiorespirasi dan daya tahan otot. Dan yang terakhir ada aktivitas dengan intensitas tinggi akan mendapatkan beban kerja yang lebih besar pada sistem kardiorespirasi dan otot. Akibat dari kelelahan pada fisiologi kerja antara lain penurunan daya tahan otot, penurunan kinerja kardiorespirasi, peningkatan risiko cedera, penurunan ketahanan dan daya tahan tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan keseimbangan hidrasi, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan pola tidur.
Berdasarkan kutipan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa fisiologi kerja mencakup studi tentang fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh otot, termasuk konsumsi energi dan detak jantung saat kerja. Selain itu, fisiologi kerja juga terkait dengan upaya kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencegah cedera dan risiko kesehatan di tempat kerja dengan menggunakan metode pengukuran seperti NIOSH dan REBA. Gangguan muskuloskeletal atau MSDS dapat disebabkan oleh tugas yang berulang, pengerahan tenaga yang kuat, getaran, kompresi mekanik, atau posisi canggung. Selain itu, metode biomekanika E5 atau S1 digunakan untuk mengukur momentum pada tulang belakang, dan kriteria aman suatu aktivitas tergantung pada besarnya gaya tekanan dan gaya geser yang ditimbulkan pada tulang belakang. Regresi linear berganda juga digunakan untuk mendukung aplikasi SEE kalkulator pada metode fisiologi kerja. Sistem penanganan material juga melibatkan transportasi bahan baku, produk setengah jadi, dan barang jadi antara lokasi yang berbeda dari sistem manufaktur. Dengan demikian, fisiologi kerja memiliki peran penting dalam memahami bagian tubuh manusia berfungsi saat bekerja dan dalam upaya untuk mencegah cedera serta risiko kesehatan di tempat kerja.